Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita masih diberi kesempatan untuk berdiskusi kali ini. Salawat beriring salam tidak lupa kita curahkan buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Mizan Abrori selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah, dan yang kami hormati sahabat-sahabati, teman-teman seperjuangan yang kami banggakan. Di sini saya selaku moderator, nama saya Muhammad Jupri. Di sini kami akan menyampaikan presentasi makalah kami yang berjudul Langkah-langkah pengumpulan dan penyusunan bahan tulisan dalam teknik penulisan karya ilmiah. Kami beranggotakan 4 orang, terutama saya sendiri Muhammad Jupri selaku moderator. Ada saudara Irfan Gandirianto, ada saudari Vela Ferdayani Putri, dan ada saudari Nazla Sabila. Untuk itu kami persilahkan kepada saudara Irfan Gandirianto untuk membacakan rumusan masalah, dan seterusnya kami persilahkan kepada saudari Vela Ferdayani Putri dan Nazla Sabila untuk mempresentasikan makalah pada hari ini. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang rumusan masalah. Rumusan masalah ada 6. Yang pertama, bagaimana mempersiapkan ide dasar karya ilmiah. Yang kedua, bagaimana merumuskan masalah. Yang ketiga, bagaimana mengkaji teori. Yang keempat, bagaimana cara menggali data lapangan. Yang kelima, bagaimana mengolah data. Dan yang terakhir, bagaimana cara menarik kesimpulan. Untuk selanjutnya yaitu tujuan masalah. Tujuan masalah yang pertama yaitu bagaimana cara kita mengidentifikasi atau memecahkan suatu masalah. Yang kedua, bagaimana teori-teori tersebut bisa terlaksana. Yang selanjutnya, bagaimana cara kita bisa menarik kesimpulan dari masalah-masalah yang sudah kita pecahkan bersama. Poin pertama, mempersiapkan ide dasar karya tulis ilmiah. Ide dasar atau topik adalah pokok pembicaraan di mana dalam menentukan topik arifin memberikan beberapa pertimbangan, antara lain: A. Pilihlah topik yang benar-benar telah difahami agar tidak menemukan kesulitan pada tahap berikutnya. Yang B. Pilihlah topik yang menarik, terpusat pada segi lingkup yang sempit dan terbatas. Yang C. Topik yang dipilih harus memiliki sumber acuan, memiliki bahan keperpustakaan yang dapat memberikan informasi tentang pokok masalah yang ditulis. Poin kedua, merumuskan masalah. Dalam merumuskan masalah dikemukakan latar belakang masalah yang menjelaskan apa dan bagaimana permasalahan penelitian, identifikasi masalah dan pembatasan yang diteliti, perumusan masalah yakni pengajuan pertanyaan-pertanyaan, penelitian dan tujuan serta manfaat penelitian. Salah satu cara membuat perumusan masalah yang lebih baik adalah dengan melakukan proses penyempitan masalah dari yang sangat umum menjadi lebih khusus dan pada akhirnya menjadi masalah yang spesifik dan siap untuk diteliti. Kriteria pertama dari suatu perumusan masalah adalah terwujudnya kalimat tanya atau bersifat kalimat interrogatif, baik pertanyaan yang memerlukan jawaban deskriptif maupun pertanyaan yang memerlukan jawaban eksplanatoris, yaitu yang menghubungkan dua atau lebih fenomena atau gejala di dalam kehidupan manusia. Poin ketiga, mengkaji teori. Setelah masalah penelitian dirumuskan, maka harus dilanjutkan dengan kajian teori yang relevan dengan masalah dan tujuan.
Kajian teori dapat bersumber dari buku, jurnal, dan karangan ilmiah yang telah ada. Teori sebagai titik permulaan di dalam arti bahwa dari situlah bersumbernya hipotesa yang akan dibuktikan. Kita masuk ke poin 4, yaitu menggali data lapangan. Data adalah informasi yang didapat melalui pengukuran-pengukuran tertentu untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta. Sedangkan fakta adalah kenyataan yang telah diuji kebenarannya secara empirik. Dalam menggali data lapangan dapat melalui beberapa cara, di antaranya yaitu observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan suatu data melalui pengamatan serta pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Kemudian wawancara. Wawancara di sini terbagi menjadi dua, yaitu wawancara secara langsung dan wawancara secara tidak langsung. Wawancara secara langsung yaitu wawancara yang dilakukan secara tatap muka. Dalam cara ini, pewawancara langsung bertatap muka dengan pihak yang diwawancarainya tersebut. Kemudian wawancara secara tidak langsung, yaitu wawancara yang dilakukan bukan tatap muka, melainkan saluran komunikasi jarak jauh, misalnya telepon, radio, dan lain-lain. Selanjutnya angket. Angket adalah teknik pengumpulan data melalui daftar pertanyaan atau isian untuk diisi oleh responden. Kemudian studi dokumentasi. Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan kliennya. Baik, sekarang kita masuk ke poin 5, yaitu di sini mengolah data. Data yang kita peroleh untuk menguji hipotesis digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Artinya, data itu diperlukan untuk membuktikan kebenaran hipotesis. Benar atau tidaknya dengan itu akan dibuktikan melalui data yang kita peroleh dari lapangan. Oleh sebab itu, pada tahapan ini, data sebagaimana adanya harus kita olah. Kita susun sedemikian rupa sehingga bisa digunakan untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang telah diajukan atau dirumuskan tersebut. Dalam mengubah data bisa digunakan dengan statistika sederhana seperti membuat tabel, grafik, menghitung persen, menghitung nilai rata-rata, simpanan baku, korelasi, dan uji perbedaan rata-rata. Dan dalam mengolah data, biasanya ditempuh langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, membersihkan data. Artinya di sini, memeriksa kembali jawaban responden apakah setiap pertanyaan dijawabnya. Kalau dijawab, apakah cara menjawabnya betul, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, membuat coding. Artinya, membuat tanda atau kode agar mudah memeriksa jawaban tersebut. Kemudian yang ketiga, melakukan scoring atau pemberian angka, khususnya kepada data yang dikuantifikasikan dan menghitungnya untuk setiap jawaban responden. Keempat, menggolongkan kategori jawaban dalam tabel-tabel, baik tabel frekuensi maupun tabel skor atau nilai, sesuai dengan keperluan. Kemudian yang kelima, mengolah atau menghitung data dengan statistik deskriptif, seperti proporsi, ranking, nilai rata-rata hitung, modus, median, simpangan baku, dan variansi, sesuai dengan kepentingan peneliti tersebut. Kemudian yang keenam, mendeskripsikan hasil-hasil perhitungan tersebut dalam bentuk tabel, grafik, dan lain-lain. Ketujuh, yaitu membuat
interpretasi hasil pengolahan tersebut dalam bentuk pernyataan-pernyataan variabel sesuai dengan permasalahan penelitian. Yang kedelapan, analisis data lebih lanjut untuk uji hipotesis. Analisis data adalah kelanjutan dari pengolahan data. Dalam pengolahan data, tekanan diberikan kepada pengubahan data mentah menjadi data masak melalui penggunaan statistika deskriptif agar lebih mudah dibaca dan ditafsirkan. Baiklah, sampailah kita kepada poin yang terakhir, yaitu keenam, menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan merupakan rangkaian dari ide-ide yang telah disajikan dalam semua tulisan. Menarik kesimpulan di sini harus mendasar atas semua data yang diperoleh dalam kegiatan penelitian. Dengan kata lain, penarikan kesimpulan harus didasarkan atas data, bukan atas angan-angan atau keinginan peneliti. Bagian pokok yang merupakan pengarah kegiatan penelitian adalah perumusan problematika atau rumusan masalah. Di dalam problematika ini, peneliti mengajukan pernyataan terhadap dirinya tentang hal-hal yang akan dicari jawabannya melalui kegiatan penelitian. Sehubungan dengan pernyataan ini, maka peneliti mencoba mencari jawaban sementara yang disebut dengan hipotesis. Sedangkan kesimpulan yang ditarik berdasarkan data yang telah dikumpulkan adalah merupakan jawaban, benar-benar jawaban yang dicari, walaupun tidak selalu menyenangkan hasilnya. Oleh karena itu, harus tampak jelas hubungan antara problematika, hipotesis, dan kesimpulan. Baik, itulah keenam poin dalam langkah-langkah pengumpulan dan penyusunan bahan tulisan. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah tadi hasil presentasi makalah kami pada hari ini. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf, dan kami berharap kepada teman-teman yang kurang memahami atau yang ingin memberi tanggapan, kami persilakan untuk bertanya. Saya sebagai moderator, apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.